Selanjutnya kepada Bapak Terkait. Baik, di sini saya sebagai tergugat, saya Muhammad Nur Majid. Baik, terima kasih Bapak. Baik, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan maksud dan tujuan saya di sini. Saya adalah mediator. Maksud dan tujuan saya di sini adalah untuk menengahi atau memberi nasihat kepada Bapak tergugat, Bapak Fikih maupun juga Bapak Imam dalam menengahi kasus ataupun sengketa yang sedang Bapak permasalahkan saat ini. Sebelum itu di dalam mediasi ini harus ada aturannya. Nah, alangkah baiknya kita membuat aturannya terlebih dahulu. Apakah ada usulan aturan yang ingin Bapak sampaikan dalam selama proses berjalannya mediasi ini, Bapak Fikih? Saya ngikut aja sesuai apa yang biasa terjadi di mana. Baik, kepada Bapak Imam, apakah ada usulan? Mungkin saya sama. Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan ya aturan selama proses mediasi ini. Bahwasanya selama proses mediasi berlangsung ini pada para pihak tidak boleh berkata kasar terhadap pihak lain. Dan yang kedua, selama prosesnya mediasi ini kita tetap berdiam diri dalam ruang ini, tidak ada keluar masuk, dan juga tidak boleh emosi, harus bisa mengendalikan emosinya masing-masing, dan juga tidak boleh membawa senjata yang tajam. Pak, terima kasih. Selanjutnya saya ingin menjelaskan bahwasanya mediasi ini bersifat tertutup. Maka dari itu selama proses ini berjalan, rahasia Bapak tidak akan saya sampaikan ataupun tersebar di luar sana. Sebagai mediator, di sini saya bersikap ataupun bersifat secara netral, yang mana saya tidak akan berpihak baik itu kepada Bapak Fikih maupun kepada Bapak Imam, sekalipun Bapak merasa benar sendiri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kaukus terlebih dahulu. Bahwasanya kaukus itu adalah pertemuan secara terpisah. Mungkin nanti setelah ini kita akan mengadakan pertemuan ataupun menjadwal pertemuan secara terpisah. Saya bersama Bapak Fikih, begitupun saya bersama Bapak Imam, kita nanti bebas mau di mana pertemuannya gitu. Tapi kenapa saya menjadikan ini supaya saling tahu gitu. Jadi tidak ada kecurigaan satu sama lain. Selanjutnya di sini kita bikin jadwal dulu ya. Kira-kira pertemuan selanjutnya kapan lagi, Bapak? Kalau saya bisa di hari Senin pagi. Minggu depan ya? Minggu depan ya. Baik, Bapak Imam? Ya kebetulan dari sini minggu depan saya ada jam kosong. Oke, baik, berarti kita sepakat ya bahwasanya pertemuan selanjutnya itu Senin minggu depan. Oke, di sini saya ada formulir. Saya akan dulu Bapak isi formulirnya terlebih dahulu. Baik Bapak, terima kasih. Ya, Bapak Imam. Oke Bapak, terima kasih. Saja di sini saya ingin memberi kesempatan untuk Bapak Fikih terlebih dahulu untuk menjelaskan tentang permasalahan yang sekarang terjadi. Baik, terima kasih Bu Mediator. Sebenarnya di sini saya merasa sangat kesal dan marah sekali kepada beliau sebagai pihak tergugat, karena dulu kronologinya ya Bu, dulu di awal tahun 2024 dia itu pinjam uang kepada saya
di tanggal 15 Januari kalau nggak salah. Nah dia janjinya mau balikin uang tersebut di akhir tahun 2024 di sekitar tanggal yang sama, di tanggal 15-an. Nah akan tetapi sampai saat ini dia belum juga mengembalikannya. Nah ini sudah berjalan selama 4 bulan. Nah dulu sewaktu jatuh tempo dia sudah beberapa kali saya ingatkan, saya telepon. Di awal-awal dia menjawab, akan tetapi kesininya kok dia seperti hilang kontak gitu. Saya takutnya dia melupakan kewajibannya dan membayar utang. Mungkin sekian. Ya baik Bapak Fikri, terima kasih. Selanjutnya Bapak Imam silahkan jelaskan. Baik Ibu, di sini terima kasih waktu yang disampaikan sedikit menanggapi tentang ungkapan dari beliau terkait kelambatan saya dalam membayar utang. Jadi kronologinya itu dari bulan Desember seharusnya saya membayar utang, sampai sekarang saya telat sekitar 4 bulan saya telat membayar utang. Sebenarnya pada bulan Desember itu saya sudah ada uang, akan tetapi saya memiliki ada sesuatu yang sangat urgent yang mengharuskan saya untuk memakai duit itu terlebih dahulu. Dan pada waktu itu benar-benar genting keadaannya, jadi saya mengharuskan memakai duit itu. Lalu yang kedua terkait masalah saya susah dihubungi atau tidak bisa dihubungi. Itu sebenarnya saya sedikit tersinggung dengan cara beliau menghubungi saya, atau dengan tutur kata saya sedikit tersinggung. Itu persoalannya. Bagaimana Bapak Fikri setelah mendengar penjelasan dari Bapak Imam? Kalau dari dengar penjelasannya dia itu cuma alasan doang. Saya dulu sudah beberapa kali menghubunginya, dia nggak pernah bilang tentang membahas keluarganya yang sakit atau uangnya yang dipakai buat hal-hal lainnya. Kalau iya emang apa yang diucapkan itu benar, seperti misalnya ada keluarga yang sakit atau karena hal-hal lain yang bersifat di luar kendali, mungkin saya memaklumi gitu kan. Saya masih punya hati nurani untuk memaklumi hal-hal tersebut. Tapi dia itu dulu waktu di akhir jatuh tempo, dia tidak memberitahu saya bahwa emang uangnya dipakai untuk hal lain. Akan tetapi dia seperti menghindar ketika ditelepon. Sudah saya somasi 3 kali, dia belum jawab juga. Akhirnya saya bawa dia ke pengadilan sekarang. Ya Bapak, terima kasih. Bagaimana Bapak Imam? Jadi Ibu menanggapi ungkapan beliau barusan, sebenarnya pada bulan Desember pada ketika sudah jatuh tempo itu saya benar-benar butuh uang tadi. Masalah saya tidak menghubunginya, saya benar-benar minta maaf, itu memang murni kesalahan saya. Mungkin memang saya karakter orang yang mudah tersinggung dan tidak menghubungi beliau itu, mungkin saya akui itu sebuah kesalahan saya. Di sini saya minta maaf dengan hormat, saya minta maaf. Baik Bapak, di sini saya bukan ingin menghakimi ataupun memihak baik itu kepada Bapak Fikri maupun kepada Bapak Imam, tapi di sini saya akan menengahi. Nah, maksudnya menengahi di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya dalam proses hutang piutang itu kita kan ada perjanjian, kita ada persyaratan yang dipenuhi. Misalnya mungkin selama proses hutang tersebut Bapak Imam harus membayar dalam waktu yang tepat. Begitu juga Bapak Fikri. Nah, kita sebagai manusia satu sama lain itu harus bisa menjaga perasaan orang lain, gitu. Baik itu dari sikap, omongan atau apa, itu harus ada pada etiknya. Begitu dalam proses hutang piutang ini, dan juga kita tidak boleh mengedepankan emosi kita terlebih dahulu. Mungkin ada hal yang tidak kita ketahui. Saya tidak menyalahkan Bapak Fikri, dan saya juga tidak menyalahkan Bapak Imam.
Mungkin dari Bapak Imam terlebih dahulu sebagai tergugat. Baik, di sini saya dengan penuh rasa bersalah dan penuh rasa hormat, saya meminta sedikit tambahan waktu untuk melunasi segala hutang saya yang telah lewat tempo waktu yang telah ditentukan. Oke, bagaimana dengan ingin mempertambahan waktu dari Bapak Imam? Bapak Fikri menyetujui? Baik, saya terima. Kalau memang keadaannya seperti itu, saya terima sesuai dengan jangka waktu yang sudah beliau tentukan. Oke, keputusannya adalah itikat baik ya untuk Bapak Fikri juga Bapak Imam gitu. Dengan syarat melunaskan hutangnya dengan waktu yang sudah ditentukan. Oke, Bapak Imam. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat laporan mediasi yang akan saya sampaikan nanti kepada hakim. Saya minta kepada Bapak untuk memberi waktu terlebih dahulu kepada saya untuk laporan ini, mungkin sekitar 2 atau 3 hari. Selanjutnya, karena mediasi ini sudah selesai, saya harapkan tidak ada rasa membenci satu sama lain. Baiknya saling bersalaman terlebih dahulu.